seluruh wilayah perairan di Indonesia antara lain Laut Jawa, Laut Belanda, dan sebagian laut di wilayah Indonesia Timur. Kemudian negara-negara ini berhubungan dengan India di sebelah barat, dengan Burma, Melayu di sebelah utara, serta dengan Siam, Kamboja, Cina, dan Filipina. Kemudian kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia di samping disebabkan oleh persaingan antara konflik internasional, dan kerajaan-kerajaan tersebut juga disebabkan oleh kedatangan bangsa barat yang tujuan utamanya adalah berburu komoditi khususnya rempah-rempah, tetapi secara berlangsung-langsung akhirnya menjajah Indonesia. Kemudian kawasan perairan Nusantara menjadi arena pertarungan dari berbagai kekuatan maritim, baik lokal maupun internasional. Sementara itu dengan kekuatan militernya, Belanda berhasil memaksa monopoli perdagangannya, sedangkan setelah VOC gugur, sedangkan setelah gugur, pemerintah Belanda menggantikannya dan menjajah Nusantara sebagai Hindia Belandanya. Sekian dari intisari. Baik, sudah selesai Mujadid? Sudah. Oke, terima kasih Mujadid. Kita lanjut ke selanjutnya kelompok nomor 2. Bagaimana Sheila Nur Asmah? Halo? Ya, sepertinya terkendala. Baik, kita cari lagi. Maaf teman-teman, saya harus menunjuk dan dendam. Hadijah mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan memaparkan sedikit intisari dari tugas saya. Berdasarkan sumber sejarah, meskipun kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Jawa seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit baru tercatat sekitar abad keempat, bukan berarti sebelumnya pulau-pulau tersebut terbelakang, miskin, dan tidak terorganisasi politik. Karena Ramayana karya Valmiki kurang lebih 500 sebelum Masehi mencatat Jawa telah memiliki organisasi kerajaan. Jawa merupakan salah satu kerajaan tertua dibandingkan catatan sejarah kerajaan lain di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Jawa juga lebih dulu menjalin hubungan dengan Cina daripada kerajaan-kerajaan di Sumatera, karena teknologi perkapalan di Jawa lebih unggul daripada kerajaan di Sumatera, sehingga dapat membawa utusan-utusan dari Jawa dan Sumatera ke Cina, bukan sebaliknya. Sayangnya, dominasi penguasaan wilayah melalui perdagangan yang dilakukan oleh nenek moyang berakhir pada saat Panglima Pajang Senapati memberontak terhadap ahli waris sah Pajang, membubarkan serta menelantarkan armada laut hingga membuat Jawa terisolir dari dunia luar. Mungkin sekian intisari dari paper saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Hadijah. Maafkan saya. Lanjut ke kelompok berapa sudah tadi? Kelompok 3. Siapa tadi? Nurul Anissa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menjelaskan intisari dari materi pengembaraan pelayaran nelayan, rute, dan tempat tujuan. Dalam melakukan aktivitasnya, penduduk bahari, terutama nelayan dan pelayar, mempunyai mobilitas pengembaraan yang tinggi. Berbeda dengan pelayar yang tujuan dalam melaut adalah pelabuhan-pelabuhan di kota-kota pantai, nelayan yang memanfaatkan sumber daya hayati seperti ikan dan spesies biota lainnya mempunyai tujuan, yakni daerah-daerah penangkapan atau fishing ground di perairan pesisir maupun di perairan laut dalam, seperti kelompok nelayan dari Jawa, Madura, dan Bawean mencari ikan layang sampai di Kepulauan Natuna, Selat Makassar, Laut Arafuru, dan Laut Banda. Yang kedua ada nelayan penyelam dari Pulau Sembilan, Barang Lompo, Barang Cadi, dan Kodi Ngareng yang mencari teripang dan kerang, terutama sebut mutiara. Yang ketiga ada nelayan pancing pengkol,
termasuk ikan cakalang dan tuna dari Bajoe, Lapa, dan Babana. Dan yang terakhir ada kelompok nelayan Torani dari Galesong yang menangkap ikan terbang dan mengumpulkan telurnya. Mungkin sekian dari intisari saya kembalikan kepada ketua kelas. Ya, terima kasih. Berarti kita sekarang berlanjut ke kelompok 4. Kelompok 4, mungkin Putri, bisa Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang infrastruktur dan perdagangan maritim. Kondisi geografis Kepulauan Nusantara yang dilingkupi laut dan selat menjadikan wilayah pantai di Nusantara sangat panjang, sehingga mata pencaharian penduduk juga sangat tergantung dari mengolah hasil laut. Kegiatan ini sudah tentu membutuhkan alat transportasi yang dapat dipakai untuk berlayar ke tengah laut, menangkap ikan atau menyeberangi laut dan selat untuk berdagang dengan daerah seberang selat atau laut. Penduduk di Asia Tenggara dan di Indonesia sejak abad ke-16 mampu membuat kapal dengan konstruksi badan kapal terbuat dari papan. Dan dalam penelitian Anthony Reid disebutkan bahwa kapal-kapal yang berlayar di Asia Tenggara dan Indonesia jauh lebih besar dengan 2 atau 3 tiang, lambung yang berpasak, dan kemudi kembar. Selain itu, kapal-kapal dengan berat ratusan ton juga dibuat di galangan kapal di pantai utara. Terus dalam kebudayaan Nusantara, kemampuan membuat perahu sudah mereka miliki sejak lama. Perkembangan perahu-perahu berjadid yang dibuat secara sederhana dari kayu yang dilubangi, tengahnya seperti lesung, dan diberikan kayu penyeimbang di kiri dan kanan badan kapal. Pantai utara Jawa dalam laporan Portugis merupakan pusat penghasil kapal berbadan besar selain yang didatangkan dari Pegu, Burma, kapal jenis Cukung, Mayang Janggolan, Golekan, Lambo, Pandewakang, Pinisi, dan Peledang. Banyaknya jenis kapal tersebut menunjukkan pula kemampuan masyarakat membuat kapal yang baik untuk pelayaran jauh maupun jarak dekat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Maafkan. Selanjutnya ke kelompok 5. Kelompok 5. Adam Raida. Ada. Siap. Ya, baik. Terima kasih Ketua Kelas. Baik, di sini materinya itu perikanan laut dan pasar dalam dan luar wilayah Nusantara, pengimpor dan hasil tangkapan. Tetapi saya akan membahas bagian ekspornya saja, karena tadi teman-teman sudah menjelaskan sebelumnya, yang untuk bagian lainnya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, nilai ekspor hasil perkebunan Indonesia, utamanya pada Maret 2020, mencapai 427,71 juta US dollar atau meningkat 6,34% dibanding ekspor Februari 2020. Sedangkan dibanding Maret 2019 meningkat 3,92%. Nah, adapun 5 besar negara tujuan utama ekspor selama Januari hingga Maret 2020 yaitu yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Tiongkok, yang ketiga ada negara-negara ASEAN, kemudian yang keempat itu adalah Jepang, dan yang kelima adalah Uni Eropa. Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor perikanan Indonesia selama periode Januari hingga Maret 2020 dipengaruhi oleh penutupan dan pembatasan impor ke Tiongkok sejak awal tahun 2020 akibat wabah coronavirus di negara tersebut. Sekian. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Selanjutnya berarti ini kelompok 6 yang terakhir bersiap-siap untuk Tommy Fauzan. Untuk submateri yang ketiga, yaitu perikanan laut merupakan usaha penangkapan yang dilakukan di perairan pantai dan di tengah laut. Perikanan laut adalah usaha yang sifatnya eksploratif dengan melakukan penangkapan dengan 2 metode, yaitu tradisional dan modern.
Komunitas nelayan merupakan kelompok masyarakat yang hidup dan berdiam diri di pesisir secara turun-menurun. Dengan menciptakan kekerabatan komunitas seringkali menghadapi tantangan akan pendapatan dan tekanan oleh cuaca. Komunitas-komunitas nelayan dari beragam wilayah memiliki metode penangkapan yang berbeda-beda dan jenis tangkapan yang berbeda juga. Konsumen dari tiap daerah juga berbeda, yaitu ada yang di luar negeri dan ada juga yang dikonsumsi warga lokal. Ya, terima kasih Tami. Ya, selesai. Silakan kepada Bapak. Yang terakhir ini Farakna. Coba apa materi yang bisa Pak. jelaskan Farakna? Ya. Serius ini Pak? Ya serius. Masa tunjuk temannya baru dia tidak ditunjuk. Apa aja? Oke, Astagfirullah. Sambil membaca kayak ini Pak, Anda angka-angka ini. Ayo silakan. Pada tahun 2018, komoditas utama dari sektor perikanan adalah ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Dengan target pasar negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang yang konsumsi ikannya tinggi. Nilai dari ketiga komoditas tersebut mencapai angka 499.951.755,15 US dollar dengan volume mencapai 116.909,79 kg. Disusul oleh komoditas cumi, sotong, dan gurita dengan target pasar Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan. Komoditas lainnya berupa udang, rajungan, kepiting, rumput laut, dan yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Iya, jadi ini pekan kelima perkuliahan kita dari apa yang disampaikan tadi oleh mahasiswa dari hasil baca dari berbagai literatur. Saya pikir sangat baik, ya. Baru lagi kita ini Zoom dengan waktu yang cukup lama. Saya kemarin memberikan tugas-tugas di sistem kelola pembelajaran kita di sekolah, baik itu di menu tugas, di menu forum, dan kemudian ada bahan-bahan yang di-share di WA grup ketua kelas. Karena ada hal mayor kemarin terjadi, di mana terkait dengan kelas lain, tentu bukan dengan kelas kita. Jadi bahan-bahan dalam bentuk file itu kemarin dikirimkan oleh sekretaris UPT ke WA grup kita, dan silakan dibaca file-file itu karena file-file itu sebenarnya sangat penting sebagai bahan utama dari materi kuliah kita. Jadi kita hari ini sebenarnya bicara mengenai sejarah maritim, ya. Bung Karno itu pernah mengatakan begini, jas merah. Jas merah itu sebenarnya singkatan dari jangan pernah melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu adalah guru kehidupan, ya. Cicero mengatakan historia vitae magistra. Sejarah itu memberikan kearifan, sejarah itu adalah guru kehidupan. Nah, sehingga tentu Indonesia ini lahir sebagai sebuah negara yang sekarang dikenal dengan NKRI itu tidak tiba-tiba, ya. Jadi kita punya sejarah panjang sebelum kita ini merdeka sebagai sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dulu tentu wilayah Nusantara ini terdiri atas kerajaan-kerajaan maritim, ya, kerajaan-kerajaan yang independen. Tapi akhirnya kemudian datanglah kolonialisme, ya, para pelaut-pelaut Eropa yang akhirnya menjadikan wilayah Nusantara itu sebagai daerah koloni, daerah jajahan, sehingga kemudian ada perubahan terkait dengan
kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara pada saat itu. Nah, sejarah tentu memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Dari sejarah tentu kita akan mengetahui berbagai peristiwa masa lampau yang telah terjadi. Nah, apa maknanya kalau kita mengetahui hal-hal yang lampau itu? Bisa jadi di peristiwa-peristiwa itu ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Hal-hal yang baik itu diambil, dikembangkan, hal-hal yang buruk itu tentu dihindari agar tidak terjadi lagi, ya. Nah, artinya apa? Dengan mengetahui sejarah tentu kita akan memiliki pijakan untuk dapat melakukan sebuah proses pembangunan. Harus mengetahui itu. Jadi ada juga ungkapan dari seorang panglima perang besar yang mengatakan bahwa kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali tanding kau akan jadi pemenang. Artinya ya, apa potensi yang kita miliki, lalu kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi itu, apa kekuatan, apa kelemahan itu, peluang-peluang apa yang bisa kita raih itu dari realita kehidupan kita, realita geografi kita dan seterusnya. Nah, sehingga kita punya dasar yang kuat untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, ya. Nah, khusus untuk pembangunan maritim Indonesia, tentu sejarah memiliki andil yang penting sebagai fondasi kebijakan dan pengembangan karakter, ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rangkaian sejarah kemaritiman kita itu telah berlangsung sangat lama. Jadi mulai dari zaman prasejarah, saat nenek moyang bangsa Indonesia ini menduduki kawasan Kepulauan Nusantara. Dan itu kalau dibaca buku sejarah dari buku yang dibuat oleh kementerian, ya, bahwa sejak 60.000 tahun yang lalu itu sudah ada kehidupan di masa Nusantara, walaupun mungkin saja jauh sebelumnya, gitu ya. Mungkin saja jauh sebelumnya. Kemudian kalau kita bicara tentang membangun kemaritiman Indonesia, itu berarti bertitik tolak pada bagaimana membangun keterhubungan antar pulau untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Kenapa? Karena Indonesia itu negara kepulauan. Kemarin kita sudah bahas bahwa Indonesia itu negara kepulauan, kurang lebih 17.000 pulau. Dan itu ada pulau-pulau kecil, gitu ya, ada beberapa pulau besar, dan tentu yang menjadi persoalan bagi negara kepulauan adalah bagaimana aksesibilitasnya. Bagaimana kemudian keterhubungan antar wilayah-wilayah tersebut. Nah, banyak yang melihat bahwa laut itu menjadi pemisah, laut itu menjadi pembatas. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa harusnya laut itulah yang menjadi pemersatu bangsa. Laut itulah yang menjadi penghubung pulau-pulau kita, ya. Walaupun dalam sejarah geografi, ya, bahwa ya daerah-daerah itu dulu merupakan daratan, tapi karena adanya pemanasan global, lalu air laut mencair es di kutub, lalu kemudian ada naik permukaan air laut, akhirnya banyak daratan-daratan yang dulu ada akhirnya kemudian sekarang tertutupi oleh laut. Jadi maksud saya bahwa dalam konteks Indonesia tentu kita harus melihat laut itu sebagai pemersatu, perekat, gitu. Ya, makanya ya yang perlu dibangun itu adalah infrastruktur maritim seperti yang kita bahas pekan-pekan sebelumnya, ya. Ada yang disebut dengan strategi poros maritim dunia yang kemudian ada lima pilarnya. Nah, itulah yang kemudian perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, bukan bagaimana membuat fisik gitu, seperti jembatan dan seterusnya menghubungkan, tentu berat. Kalau misalnya wilayah yang kondisi geografinya memungkinkan, ya, atau kemudian jaraknya tidak terlalu jauh, bisa. Tapi kalau misalnya Kalimantan, Sulawesi, ya, akan susah untuk membuat seperti jembatan Suramadu dan seterusnya, ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian
ada pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf internasional ya, ada armada-armada laut yang banyak yang bisa mobile dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga kemudian keterhubungan itu ya, aksesibilitas itu tidak menjadi masalah lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara sejarah maritim, sebenarnya itu juga tidak bisa lepas dari sejarah peradaban secara umum ya. Nah, dalam perspektif nasional, laut sebagai penghubung, sehingga sejarah maritim itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah peradaban yang dihubungkan dengan pelayaran, perniagaan, dan politik. Tadi sudah ada sekilas disampaikan oleh adik-adik ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana membangun ini Indonesia sebagai benua maritim, itu dimulai dari konsep poros maritim dunia yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana konsep itu dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan di Myanmar ya tahun 2014. Nah, di mana dapat dikatakan bahwa orasi yang disampaikan Pak Joko Widodo itu pada saat itu adalah penegasan pertama Presiden Republik Indonesia di forum internasional tentang pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia yang bergeser dari barat ke Asia Timur. Kita tahu bahwa epicentrum itu bergeser ya dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia itu ada di kawasan Asia Pasifik ya. Jadi Asia boleh dikata sementara bangkit. Nah, Indonesia ada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu. Jadi kita kan berada di posisi silang dunia ya, antara dua benua dan dua samudera. Jadi Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar ya, karena secara geografis, geopolitik, geoekonomi kita punya posisi yang sangat strategis. Tinggal bagaimana negara ini, dalam hal ini pemerintah kita, bagaimana masyarakat kita melihat itu sebagai sebuah tantangan, sehingga kemudian peluang-peluangnya bisa didapatkan. Kemudian kalau kita bicara dari sudut kesejarahan, tadi tidak ada yang menyinggung ini. Jadi dari sudut kesejarahan, konsep poros maritim dunia itu sebagai strategi maritim itu sebenarnya merupakan kesinambungan dari gagasan-gagasan sebelumnya. Tentu Anda kalau baca sejarah maritim itu ada namanya Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu adalah Perdana Menteri di masa Orde Lama ya, dan kemudian mengeluarkan deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957. Jadi ada deklarasi Juanda pada saat itu, yang kemudian itulah yang menjadi cikal bakal kalau Anda lihat peta negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, di mana laut kita itu sangat luas ya, dan laut teritori kita itu diukur dari pulau terluar pada saat surut terendah itu 12 mil keluar. Nah, sementara laut antar pulau disebut Laut Nusantara, walaupun kemudian di dalamnya ada ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, di mana kapal-kapal asing bisa berlayar di situ. Nah, jadi ada namanya deklarasi Juanda. Nah, lalu kemudian dari situlah kemudian ada Konvensi Hukum Laut PBB ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Di situ ada beberapa kali, konvensi pertama 58, kedua 60, ketiga 1982. Nah, itulah yang kemudian yang mengakui atau kemudian mengadopsi konsep tentang the Archipelago Nation Concept. Jadi itu adalah konteks dari deklarasi Juanda ya, bahwa kita ini adalah negara kepulauan berciri Nusantara. Nah, kalau kita bicara sejarahnya dalam konteks gagasan ini, sebenarnya Presiden Megawati Soekarno Putri juga sudah pada zamannya pernah mengeluarkan keputusan presiden, di mana menetapkan tanggal 13 Desember itu sebagai Hari Nusantara. Jadi 13 Desember disebut Hari Nusantara karena itu cikal bakal konsep wawasan Nusantara dari deklarasi Juanda ya. Dan kemudian itu sangat menguntungkan sebenarnya, karena dengan deklarasi Juanda yang kemudian di follow up dengan UNCLOS 1982, laut kita itu bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Kemudian kita punya zona ekonomi eksklusif ya. Lalu kemudian tentu ada banyak potensi di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita bicara fase prasejarah, tentu ada kaitannya dengan sejarah maritim ini. Nah, silakan Anda baca banyak literatur ya. Yang pasti bahwa ada
ada migrasi manusia sebenarnya itu yang terjadi ke wilayah Nusantara kita kurang lebih 12.000 hingga 8.400 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu kan sangat panjang ya. Ada migrasi pertama, ada migrasi kedua, kemudian ada migrasi ketiga ya. Dan itu bisa dilihat lebih jauh ya. Dan itu terkait dengan jalur-jalur perniagaan dan rute pelayaran. Kemudian kalau kita bicara abad ke-19 itu ada banyak kerajaan-kerajaan maritim yang jaya di masanya. Silakan Anda explore lebih jauh ya, bagaimana kerajaan Sriwijaya itu menguasai Selat Malaka ya, sehingga itu menjadi menjadi kontributor utama untuk jayanya kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada kerajaan Majapahit ya, yang mana tentu di masa Patih Gajah Mada, di masa rajanya Hayam Wuruk, di masa Laksamana lautnya Laksamana Nala itu mencapai masa keemasan. Sama juga misalnya di masa kerajaan Majapahit di saat Balaputra Dewa berkuasa, itu mencapai masa keemasan. Kemudian ada banyak kerajaan yang lain di Sumatera, ada kerajaan-kerajaan Melayu ya di Sumatera, kemudian ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh, ada kerajaan Melaka. Kemudian banyak kerajaan-kerajaan lain, termasuk di daerah kita ini, karena kita berada di Sulsel ya, di kota Makassar. Ada kerajaan-kerajaan di masa lalu di sini, kerajaan Goa Makassar, yang mana itu juga mencapai masa keemasan. Apalagi setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, maka bergeserlah kemudian ke Sombaopu, pelabuhan transit utama itu, ya. Dimana tentu kalau kita bicara kerajaan Makassar ada banyak ya, ada banyak strategi dari kerajaan Goa Makassar untuk mengembangkan Makassar menjadi kerajaan maritim, itu kerajaan maritim utama pada zamannya. Sudah ada keterkaitan antara sektor pertanian, sektor perkebunan dengan sektor maritim ya. Sombaopu menjadi pelabuhan transit utama, ada kerjasama diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Sombaopu menjadi kota internasional ya, membangun angkatan perang dan benteng-benteng pertahanan pantai ya. Sudah ada kontrol terhadap perdagangan ya, ada sistem bea cukai dan seterusnya. Walaupun ya tentu itu sesuai dengan zamannya ya. Kemudian sudah membangun sistem birokrasi yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan politik di kerajaan tersebut. Nah, ada masa-masa setiap raja-raja berkuasa pada saat itu ya, yang membangun benteng-benteng, memperluas wilayah kerajaan, lalu kemudian berperang melawan Belanda. Walaupun kita tahu bahwa akhirnya kemudian Sombaopu jatuh ya. Lalu kemudian 1 April 1906 Makassar dimasukkan ke dalam struktur administrasi kekuasaan Hindia Belanda. Nah, itu adalah kaitannya. Tapi apa yang mau dicapai di situ sebenarnya adalah bagaimana mahasiswa kemudian bisa mendeskripsi kerajaan maritim itu nanti kalau diskusi pekan depan. Kalau Anda memilih ini, sebenarnya apa faktor-faktor yang mendukung kerajaan-kerajaan maritim itu? Lakukan SWOT di situ ya. Apa kekuatan, kelemahan, apa peluangnya? Karena kerajaan-kerajaan maritim itu pernah mencapai masa keemasan, tapi akhirnya juga tumbang. Ya, kenapa bisa itu terjadi? Nah, itu yang itu yang perlu Anda lihat. Nah, kalau kita bicara fase-fase Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi, saya pikir itu ada dinamika ya, ada dinamika di dalam di dalam pengembangan budaya maritim kita itu. Nah, sekarang ini baru kemudian ditanamkan oleh Pak Jokowi mengenai poros maritim dunia. Nah, itu saya pikir ya, yang utama juga kaitannya dengan sejarah maritim ini adalah kita kadang bersengketa ya, kadang kita berkonflik dengan negara-negara tetangga yang sekawasan terkait dengan wilayah-wilayah pulau, wilayah laut ya. Nah, itu juga menjadi sebuah hal yang nanti kita akan diskusikan. Karena ya kita berada pada daerah-daerah yang beririsan juga dengan wilayah-wilayah negara tetangga kita. Karena kalau kita bicara karakteristik laut itu kan ada namanya laut pedalaman, ada laut teritori, ada zona tambahan, ada zona ekonomi eksklusif, ada laut lepas, ada landas kontinen. Nah, itu istilah-istilah yang saya pikir perlu dieksplor lebih jauh. Baik adik-adik, saya pikir cukup. Silakan dilanjutkan sistem seperti ini dari pekan ke pekan. Nanti kemudian tugas-tugasnya dikerjakan di di sekolah
lalu kemudian ketua kelas dan wakil ketua kelas itu melaksanakan tugas-tugas dokumentasi. Baik, saya pikir cukup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.